Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan jelaskan fitur proses PSB bagian penempatan siswa. Nah, di sini ya. Nah, ini penampakan page-nya. Kita pilih penempatan siswa untuk Departemen Pusta-Putra tingkat SMP tahun masuk 2023. Nah, kita klik tampil ya, tampil. Nah, jadi di sini yang tampil di sebelah kiri ini adalah semua calon siswa yang lulus seleksi, ya, yang lulus seleksi PSB itu tampil di sebelah kiri. Nah, untuk yang sebelah kanan ini, nah ini tempat untuk kita menempatkan si calon ini ke dalam kelas masing-masing. Nah, ini untuk tingkat udah di lock ya, karena untuk PSB itu kan udah pasti tingkat pertama. Kalau SMP ya kelas tingkat 7 gitu ya. Tahun ajarannya udah pasti sesuai dengan PSB-nya. Ini kan udah pasti tahun 2023-2024 ya. Kemudian misalkan untuk tingkat 7 ini ada 2 kelas. Misalkan kita pilih yang kelas 7A. Nah, kelas 7A masih kosong ya, belum ada siswanya. Nah, kalau kita ingin memasukkan ini ke 7A, misalkan ya, yang 3 di atas nih, kita mau masukkan ke kelas 7A. Kita klik tombol yang plus ini. Tuh, Dava masuk, Ibrahim masuk. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, nah misalkan kita udah fix nih, udah 3 orang aja gitu ya. Ini contoh ya, mungkin biasanya satu kelas sih sekitar 20 gitu ya. Ini contoh aja nih. Misalkan ini udah fix nih 7A. Yang ini yang Jabir nih eh, kita masukkan nanti gitu atau di kelas yang lain. Nah, kalau sudah seperti ini, kita udah yakin nih, udah segini aja gitu ya. Nah, untuk memasukkan calon siswa ke menjadi siswa, itu kita klik tombol ini. Nah, nanti kalau ini udah diklik, dia akan menggenerate nomor induk dan otomatis si calon ini sudah masuk menjadi siswa, gitu ya. Kita coba ya, buat data siswa. Klik. Nah, udah berhasil ya. Nah, jadi 3 orang ini sudah menjadi siswa. Nah, misalkan kita ada yang terlewat nih, misalkan, wah si Jabir nih kelewat nih. Oh ya, ini otomatis sudah diurutkan berdasarkan abjad ya, dari atas ke bawah, dari A sampai Z gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba ada yang kelupaan gitu. Wah, ini ada yang daftar lagi misalkan gitu ya. Ada yang daftar lagi, mau dimasukkan ke sini, bisa. Kita klik tanda plus. Nah, Jabir masuk ke sini, tapi dia belum punya NIM karena belum menjadi siswa. Nah, untuk supaya menjadi siswa, kita klik lagi tombol buat data siswa ini. Kita coba klik ya. Klik. Nah, yang belum dapat NIM dikasih NIM, tapi ya karena yang tadi udah terlanjur urutnya sampai I itu ya, ini ada J, ya udah dia di paling bawah gitu. Misalkan ada A ya, ya dia tetap paling bawah karena yang ini udah jadi siswa, gitu kan. Nah, seperti itu. Nanti kalau ada siswa lagi, misalkan dari gelombang 2, ya bisa kita masukkan buat data siswa gitu. Atau kalau mau nanti penempatannya ini kita nunggu sampai gelombang terakhir habis gitu ya, baru kita masukkan ke siswa bisa. Intinya seperti itu fiturnya. Jadi penempatan kelas itu adalah memasukkan calon siswa ke dalam kelas masing-masing. Seperti itu ya.